gitu kan. Gimana menurut lo? Ya kalau di Bermuda sama Purgatory emang mereka udah biasa Oh main di gitu. ranked dan mereka pun paham Paham ya. pakem-pakemnya di setiap kompon. Dan kita langsung masuk aja bang. Game udah mulai ya? Game udah mulai. Lu katanya udah lulus kuliah ya? Udah bang. Wih, Alhamdulillah. gila. Ya guys, jadi buat kalian semua tuh selain mengejar mimpi untuk menjadi pro player misalnya gitu ya kan, tapi pendidikan nggak boleh ditinggalkan. Nggak boleh bang, nggak boleh. Tapi lu pertanyaannya pas lagi lulus apa tuh sebelum sidang gue lupa anjir. Apa tuh? Tugas akhir apa? Tugas akhir ya. Tugas akhir ya. Skripsi. Ya. Skripsi lu kerjain sendiri atau beli di apa rental? Nggak ada bang, nggak ada beli di online shop. Kalau ada pun juga gue beli dari dulu. Udah lulus gue dari dulu. Udah lulus. Yes, Oke nih. Udah balik lagi ke arah Bima Sakti Strip di mana Seven Cloud Vegas dan kita langsung lihat satu pemain dari IPA 2 sudah langsung terkena dan di mana anak botak bertemu dengan tim Boom Esports dan Yoga Pada di surprise bakal langsung coba di secure killnya, nggak bakal kasih kendor ternyata dan Boom Esports lagi dan lagi di awal match, di early match langsung kehilangan satu anggotanya. Ya gua nggak tahu sih, maksudnya secara personal gue kenal ya beberapa anak Boom, tapi kalau ngeliat performanya dia yang ini benar-benar dari segala macam turnamen major yang ada di Free Fire nih titik nadir yang paling buat gue paling bikin mereka mungkin bakal serve banget sih, tapi gue ngelihat harusnya mereka pasti bakal lebih stronger lah, yakin gue. Yes, ya bisa gue bilang Boom Esports sendiri kan kalau kita tahu kan satu persatu nih masih bisa harusnya. Satu pemain lagi di mana dari anak botak masih bisa untuk di revive. Lux pun nggak punya pilihan, bakal coba menjaga jarak dulu karena memang dari Lux sendiri terlihat tadi terakhir dia nggak punya face dan ternyata justru anak botak terkena dan lagi 3 pemain dari Boom Esports bakal langsung coba setup posisi di mana Heyu menjadi satu baited untuk timnya dan Lux pun langsung terobos aja lah bang dan ternyata justru dari Gondrong berhasil mendapatkan satu pemain dari Boom Esports, misalkan 2 pemain, ada granat juga yang dilempar, flashbang pun nggak ada yang kena, dimana dari Lux ternyata justru Heyu pun juga harus terkena dan satu pemain lagi. Oh my god, wow Gondrong, wow, what the hell. Jujur semua Jonathan pada megang kepala semua ya. Iya benar. Ya, karena menurut gue ya itu Boom sendiri kita tahu dari Jakarta Invitational, dari turnamen apapun mereka nggak pernah nggak lolos ke babak utama. Paling sejelek-jeleknya adalah mereka saat kemarin di FFVM Spring itu mereka masuk play-ins. Ya ada di play-ins dan ini dengan peringkat 12 lagi. Oke, kita bahas dulu TME mungkin di sini. Yes, dimana kita lihat sini TME sudah bertemu dengan tim lain, dimana dari area CPR sudah 2 pemain, dimana dari Edwin sudah bakal bertemu dengan TME. Dimana Wukong Apem sukses langsung mengenak dari satu pemain, ada satu covering fire dari satu Tron. Dan sini kita lihat sini Valdo sudah bakal langsung coba jump shoot dengan shotgunnya dan ternyata justru Febri masih bisa mendapatkan 2 pemain dan ternyata TME terlalu kuat untuk bisa bertahan dan masih strong untuk 4 pemain dan Predator round ketiga kita TME lagi dan lagi tadi dia berhasil buya di match ketiga kalah hari. Iya dan ya kalau gue pikir masih bagus kualitasnya, nggak ada yang tapi cuman masih ya gue pengen bahas Boom sih sebenarnya. Iya. Ya itu sih jadi satu pencapaian yang gue rasa bakal sulit banget buat Boom sendiri karena kalau gue lihat di game keempat sendiri mereka juga tusun lagi 12 lagi gitu ya kan. Aduh, sayang banget bisa ya walaupun masih ada 2 game ya nggak pernah bisa nutup apapun, tapi menurut gue dengan diambil 1 doang kan kita tahu sebenarnya yang di final grup ini yang masuk baru ke babak play-ins adalah 1 tim doang. Dan ngelihat dari performa kayak tim-tim TME gini ya kan gue rasa juga bakal sulit sih menurut gue untuk Boom sendiri sih. Wah ini benar-benar dari Boom sendiri gue sempat tadi nggak sih satu posisi dari Gondrong sendiri baik banget bang, dia nggak berpindah sama sekali, dia cuma megang shotgun double barrel sama Famas dan ketika dia tahu Famas itu nggak terlalu work buat di jarak dekat karena emang tipikal tapping. Jadi emang dia cuma ngandelin dari shotgun double barrel sampai pada akhirnya tadi sebenarnya posisi dari Boom sendiri dari si Heyu udah coba ngebet badannya sendiri sampai pada akhirnya memang tadi Lux langsung coba masuk ke arah si Gondrong. Iya, karena memang tadi ada duel. Tadi kalau dihitung juga udah 1 lawan 3. Iya 1 lawan 3. 1 lawan 3 ya, tapi nggak apa-apa lah. Oke, jadi itu sih menurut gua
ya memang kadang-kadang banyak faktor ya. Terutama tadi gue pikir juga Bima Sakti adalah memang tempat favorit Boom juga ya buat turun gitu ya kan. Dan harusnya mereka sadar karena mereka juga tim yang terspotlight disiarin terus di Free Fire Master League. Dengan ya mungkin saat turun mereka punya satu planning gitu ya, nggak apa-apa wipe aja karena mereka juga butuh point kill ya kan. Tapi dengan harusnya bisa tahu sebenarnya kadar tilt dalam diri tuh sejauh mana dulu gitu ya kan. Jadi kalau seandainya misalnya bisa ketahui dulu sampai akhirnya mungkin nggak buat kayak ngambil skenario kontes-kontes langsung di early gitu sih menurut gue. Yes, benar banget. Dan kita kembali ke area Pocinok di mana sudah ada BSC Rebel bertemu dengan 11. Bang. Pocinok, oke. Pocinok, Bang. Oke, Pocinok. Ya nggak apa-apa, Pocinok. Oh ternyata pas gue liat minimap bener ada Pocinok tuh tulisannya. Benar. Dan akhirnya kita berlihat lagi ke arah Black Obsidian di mana ada bukan Mystic, ada Ina yang sudah coba ngestik-ngestiki dan gue rasa pun dari BSC Rebel sudah tahu posisi-posisi dari Black Obsidian di mana dari Akmal udah serve spot juga dari Head You yang sudah coba ngarahin. Head You ya, bukan Hey You. Bukan. Ada Hey You, Hey You Boom ya. Hey You Boom ya. Hey You Boom. Head You. Oke. Kalau lu mau bikin juga apa biasanya? Hah? Apa? Aduh, jangan Bang. Gua love you. Oke. Anjay. Tapi gua gak suka. Oh gitu ya? Iya. Ya siapa juga yang suka sama lu kan maksudnya. Kan tadi lu ngomongnya love you. Kan Oke nih. Oke, udah langsung aja dua di mana Akmal langsung terkena down oleh Head You dengan MP5-nya dan bisa dibagas. Maka coba langsung covering fire dengan Scar ininya, Scar cupidnya dari arah jauhan, di mana Dua Lipa bakal coba menggunakan inhalernya, Nanobot dengan Kar 98-nya masih coba untuk terus dipegang untuk melakukan satu firing atau satu tapping ke arah tim dari Black Obsidian, di mana satu pemain dari Black Obsidian bakal langsung clutch tapi ternyata nggak berbuah hasil dan akhirnya dari bukan Mystic bakal langsung cabut menjauhi diri di area Pocinok untuk bisa menyelamatkan placementnya. Iya betul banget. Diawali tadi satu orang lanjut lagi Elry nggak dikasih nafas di mana dari Piuni Bos Afdal bakal langsung coba memutar dengan MP40-nya, ada Kids dengan satu pop shot goal yang cukup baik dan bakal langsung coba masuk lagi dengan inhalernya ke arah rumah bolong dan Black Obsidian pemain terakhir bukan Mystic langsung ketahuan, satu pemain lagi dari Frag Granat udah bakal langsung masuk tapi nggak kena siapa-siapa. Kids pun langsung tumbang oleh gado-gado PBM di mana Vince pun juga harus tertumbangkan. Ayah pun dengan MP40-nya berhasil menumbangkan satu pemain dari PBM tapi justru dibalaskan kembali misalkan seorang Afdal akan di sini pemain bisa menyelamatkan jadi save the day untuk timnya oleh tim LRY Piuni Bos. Ya bakal susah menurut gua karena di awal ini bakal disamperin. Ancang-ancang jumpsuit saja dan akhirnya Afdal harus terwipe out dengan teman-temannya di peringkat 9. Afdal tuh Afdol bukan sih maksudnya? Afdal namanya. Afdal, oke. Ya, chaos banget sih tadi juga setupnya ya. Jadi bener-bener gue ngelihat beberapa pergerakan dari Elray juga timnya kayak kebingungan juga gitu, banyak banget. Kayak tadi coba masuk ke tembok atau ketutup sama glue wall ya kan. Belum lagi tadi dia kayak cuman lari-lari tanpa ngelihat. Gue lihat visionnya juga padahal dia bisa nunggu di belakang tembok ngelihat dulu sebenarnya ada pergerakan dari temen-temennya atau lawannya gitu. Tapi gak melulu kayak cuman harus ngedodge. Tadi gue ngelihat full dodge semua. Cung udah kayak pada pada pusing aja, gitu. Iya. Jadi kayak lu juga vision lu ngelihat musuh juga malah jadi nggak ada gitu menurut gue. Jadi sebenarnya nggak melulu ya dodge penting ya, lompat jendela, terus puter-puterin glue wall itu bentuk dari micro dodge ya kan. Tapi menurut gue nggak melulu kayak lu mesti lari-larian gitu. Lihat aja, berhenti dulu di tembok karena tadi posisinya ngeliat vision kayak gini dulu ya kan masih bisa gitu. Karena banyak banget glue wall, nggak melulu kayak lu mesti di dodge, orang banyak yang ketutup kok. Iya banyak ketutup tadi di rumah bolong tadi tuh mau tadi Elry pemainnya bakal coba buat nge-backup tapi justru kekunci kita ketutup, benar-benar ketutup aksesnya. Jadi memang sulit banget si Elry buat coba regroup lagi dan akhirnya memang Black Horse diuntungkan karena dia berada di rumah bolong dan di atas lantai 2. Ini kalau kita lihat zonanya juga masih cenderung, kalau kata Jonathan yang ketawa-tawa di depan gue itu cenderung kata dia. Cenderung banget nggak tuh ya kan? Cenderung banget ya. Iya, cenderung di tengah-tengah gitu ya kan. Dan gue yakin harusnya bakal tetap cenderung di tengah-tengah. Cenderung. di Mr. Jonathan ketawa-tawa mulu, ketawa dan tempat itu kayak. Karena jujur sebenarnya
kedekatan dan keterikatan gue terhadap Jonathan semakin erat gitu. Oh, semakin setelah erat. FFML. Oke. Karena gue di FFML bagian rusuh-rusuh di belakang Oh, layar. belakang layar gitu. ya. Kan gue nggak biasa kan nge-cast gitu Iya, kan, benar. sibuknya sama kalian tuh caster-caster. Kalau sekarang kemarin after FFML, gue lebih sibuk sama Jonathan. Oke, gue gelecokin ya. Iya, great. Oke, dan kita langsung berpindah lagi atau beralih lagi ke area pick di mana ada Danger Zone juga, tapi dari tim 6 sudah coba mencari atau membagi visionnya ke arah tim Black Horse, dan tim 2 pun juga perlahan-lahan masuk ke zona selanjutnya, dan itu pun di rumah Sabun kalau nggak salah. Mantap juga ya berarti ya. Yes. Dan kalau gue lihat pick bakal jadi yang tadi gue bilang, zona ketiga ini bakal jadi zona-zona yang memang padat karya. merayap. Padat karya. Padat karya. Padat karya, gila. Tapi ya sedikit miss dari prediksi gua, tinggal 8 tapi masih cukup banyak. Masih menurut cukup gua banyak, 8. Bang. Ini harusnya bakal coba nge-secure kompon-komponnya semua masing-masing. Memang jadi ciri khas banyak tim ya dan gue juga kalau nonton bahkan di skena negara lain ada yang lebih parah lagi gitu. Berapa tuh? Di misalnya kayak di India gitu, satu India. rumah tuh ada 3 tim. Wah, Sampai led circle dia nggak bergerak-gerak gitu ya. nggak ada yang lakuin Nggak ras ada gitu. yang ngelakuin apapun gitu. Anjay. Jadi ya harusnya sadar aware terhadap sistem poin gitu. Nggak bisa kayak gitu juga Nggak gitu bisa. ya kan. Nggak Jadi susah. harus tetap aware, ngelihat ada satu kesempatan buat steal kill ya kill gitu ya kan. Karena kill poin 10 itu berarti satu buyah satu poin buyah gitu ya. Iya, kan? benar. Jadi ya penting banget sih menurut gua. Yes, benar banget. Dan kita masih coba untuk ngeliatin dari Black Horse Buto, di mana Angga masih coba sibuk mencari satu spot untuk bisa menjatuhkan drop, juga ngeblok kalau seandainya Ada syukur-syukur tembakan. nanti ke depan bisa jadi obstacle abadi ya kan. Yes, itulah dia. Tinggal Dan- tergantung zona kemana nih. Dan kalau gua ngelihat juga harus hati-hati sih, jatuhin airdrop juga harus ke teman-teman juga. Kadang-kadang temen tuh banyak yang kelindes begituan Iya, atau iya. ketiban begituan gitu karena nggak ada kom. Oh, sudah bakal langsung tapping aja dengan SVD-nya, di mana Yoda berhasil langsung ngehit 2 kali ke arah tim PBM dan masih bisa selamat. Dan gua pun kalau ngelihat dari Free Fire Master League ya Bang ya, kalau untuk dari Summon Ada Airdrop. UAV bentar dulu. Oke, Wah. UAV. Ini yang main drone ini Langsung Sarjana Nathan nih. dihancurin. Oke, dihancurin langsung. Gimana FFM? Jadi kalau misalkan untuk FFM sendiri ya, kalau untuk Summon Airdrop digunakan untuk jadi satu senjata untuk bisa tim-tim yang lain yang ngejar tim lawannya untuk kena airdrop. Jadi kadang suka jadi kayak emang dijebak ya. dijebak. Bukan Jadi cuman landmine aja tapi Summon Airdrop bisa ya kan? juga, bisa niban. Kita Karena taruh di beberapa sana ya kan, beberapa biar orang momen juga ada di Free Fire Master Iya, League. pas lagi rotasi jadi ada yang nggak sadar. Ya gitu iya, kan. tiba-tiba ketimpa airdrop aja kan. Oke, Waduh, Akeo. udah langsung diambil kayak cuman info aja ke temennya. Info yang temennya untuk Guys, bisa ngambil. ada pelontar, ada yang bisa pakai pelontar? Enggak ada. Gak ada, udah skip. Gak Sayang gitu banget ya, juga, nggak gak mungkin ya. mungkin. Nggak mungkin. Kalau pelontar di skip udah sih. Karena dia gua rasa koordinasi dulu ya, gua bakal ngambil pelontar, siapa yang mau jadi pegang sniper, karena dia awalnya pakai sniper juga kan. Ya. Satu di drop gitu ya kan, walaupun dia masih sisain kar. Oke, dan sudah ada lagi satu tappingan yang dilakukan oleh tim dari BSC ke arah Incarnations, di mana Fall masih coba untuk ngeker dengan AWM-nya, dan terdengar juga di kirinya ada unit e-sport yang coba nge-fairing ke arah TME. TME Valdo pun mendapatkan satu knockdown-nya dengan MP5 dengan electrical booster-nya juga. Iya, setuju banget. Dan kalau gue lihat ini bakal jadi yang tadi gue bilang ya kan, zona-zona ketiga yang akan padat. Udah mulai lagi pecah di sini, ada TME. Yes, di mana Valdo dan jadi orang terdepan untuk bisa melakukan satu distraksi ke arah tim dari nomor 8, di mana Black Horse yang bakal langsung dituju, di mana Angga bakal coba regroup. Ada 2 Summon Airdrop dan juga ada tembakan dari unit e-sport dari kejauhan. Angga pun terkena kepalanya oleh Apem dengan shotgun, dan Upet pun juga harus terkena knockdown oleh Karma. Cemung udah berhasil mendapatkan satu knockdown. Ada satu pemain lagi dan ternyata masih ada satu respon bola yang cukup baik sekali
Cemnung dengan MP5-nya masih coba ngejar. Kurma pun masih coba untuk ngegocek, memutar ke arah dan akhirnya TME comeback harus tereliminasi di peringkat ke-8. Karena rumah kayu ini banyak banget spot orang sih nanti balik lagi kan. Oh, ada satu frag granat yang mantul ke pagar. Loki pun bakal langsung coba tarik mundur lagi untuk mencari satu backupan kepada teman-temannya. Di mana Fung masih coba berada di depan untuk melakukan satu strafing ke arah tim Black Horse sorry. Di mana Fung dengan MP5-nya masih coba untuk terus cari posisinya dan masih coba untuk cari kasih info. Dan ada satu spam granat juga yang masuk dan kita lihat sini dari satu pemain BSC ternyata sadar ada granat yang masuk. Iya, bakal berbahaya sih menurut gue Fung di sini sendirian. Walaupun sebenarnya ada backup dari temennya ya di belakang ya. Benar. Sangat disayangkan belum bisa mendapatkan banyak kill. Satu pelontar dari Loki langsung menumbangkan dua pemain dari Black Horse. Dikeker lagi dan akhirnya Loki satu perlu terakhir untuk M79-nya berhasil melumatkan satu tim dari Black Horse sendiri. Iya, baru gue bilang ya, karena setupnya harusnya bisa menghasilkan banyak kill gitu ya kan. Cuman yang bener makanya dia jadi player ya, gue jadi caster gitu ya kan. Dia lebih sabar gitu ya kan. Lebih sabar mengeluarkan apa namanya pelontarnya sampai akhirnya tadi gue lihat udah mengumpulkan 8 kill. 3 tim tersisa, 12 pemainnya masih hidup dan 3 tim masih lengkap dengan 4 pemainnya. Dimana dari Bagas dengan satu SPD-nya coba untuk nge-fairing. Ada Incarnation juga yang langsung terwipe out di masih keempat dan unit e-sport itu menjadi tim dari new kill leader untuk Every masih coba tapping dengan SKS-nya karena di sini SKS-nya lagi di buff ya. Lagi di buff ya. Betul banget. Dan kalau gue lihat juga Every udah setup dari United Esports udah cukup bagus ya, walaupun sebenarnya masih 50-50 karena dia juga masih di luar. Jadi PR banget buat United Esports sendiri kalau sebenarnya mereka mau masuk, karena kalau gue lihat dari sisa timnya itu kayak tim 9 dan tim 2 ini masih komplit. Jadi kuncinya sebenarnya ada di tim 9. Kalau seandainya dia bisa memanfaatkan last circle-nya dengan baik, nggak buru-buru, ini bisa dia dapat bahkan 2. Nah, Oke, dari sini kita lihat sini Buun udah bakal langsung terkena dan Chaplin pun bakal langsung masuk ke rumah perpustakaan, masih coba untuk melakukan reviving dan unit e-sport masuk dari arah sisi kiri di mana BSC sudah bakal langsung membagi supervisinya ke pengawasan para 2 tim yang tersisa dan zona pun berpihak ke arah tim BSC. Masih coba untuk bertahan dan unit e-sport sudah langsung masuk zona selanjutnya dan ini tinggal dari Comeback Legend. Gimana caranya mereka untuk bisa coba menjadi third party. United Esports cukup bagus, ini cuma tinggal pagar-pagar aja membatasi mereka, tapi mereka coba untuk firing kayak sekarang nih. Loki pun berhasil mendapatkan satu targetnya dengan Groza, dimana udah bakal langsung coba berpindah lagi ke arah kanan dan sudah ada satu pemain dari unit e-sport yang masuk dengan vehicle ke arah zona teritori dari tim nomor 9 dan bakal coba gulung-gulung match kita terlebih dahulu. Every pun masih coba untuk cari celah, Fung pun udah mengamankan satu pagar di rumah Sultan. Bener banget, kalau gue predik ini bakal jadi perang duel ya di tengah-tengah, tapi ada kuncinya ada di Fung, karena Fung sendiri bisa nahan banyak orang, walaupun malah jadi 3 pemain langsung saja dihadapi oleh Fung, tapi Fung masih bisa selamat dan ternyata justru harus terkena dan oleh Headyu, dimana Headyu masih coba untuk melakukan revive pada temannya. Bagas pun masih selamat, zona pun udah mulai bergerak dari teman-teman dari United Esports bakal langsung masuk ke arah zona dan akhirnya di sini United Esports harus wipe out, misalkan Comeback Legend dan juga BSC. Headyu dengan double barrelnya ternyata justru dari BSC yang berhasil mendapatkan buya di match keempat. Nggak banyak pilihan karena memang tadi zonanya ngecil ke arah tengah-tengah gitu ya.